Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 21 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami, agar sungguh-sungguh setia kepada Bapa dan Anak, dan karakter kami diubahkan layak mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Rumah Mewah untuk Orang Tebusan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu." Kristus dengan pengorbanannya membayar hukuman dosa, tidak hanya akan menebus umat manusia, tetapi memulihkan kembali kekuasaan yang telah mereka lepaskan. Semua yang hilang oleh Adam pertama akan dipulihkan oleh yang kedua. Nabi berkata, "Hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu." Dan Paulus menunjuk kepada penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Allah menciptakan bumi untuk menjadi tempat tinggal makhluk suci dan bahagia. Tujuan itu akan terpenuhi ketika diperbaharui oleh kuasa Allah dan dibebaskan dari dosa dan duka cita. Itu akan menjadi rumah kekal bagi yang ditebus. Ketakutan untuk mewarisi masa depan tampaknya terlalu material, sehingga telah membuat banyak orang rohani menyingkirkan kebenaran yang membawa kita untuk memandangnya sebagai rumah kita yang sekarang. Kristus meyakinkan para murid-Nya bahwa Dia pergi untuk menyiapkan rumah bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima ajaran firman Allah tidak akan sepenuhnya masa bodoh tentang tempat tinggal surgawi. Namun, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahasa manusia tidak memadai untuk menggambarkan upah orang benar. Itu hanya akan diketahui oleh mereka yang mencarinya. Tidak ada pikiran yang terbatas yang bisa memahami kemuliaan Firdaus Allah. Dalam Alkitab, warisan orang yang diselamatkan disebut negeri. Di sana gembala sorgawi memimpin kawanannya ke sumber air hidup. Pohon kehidupan menghasilkan buahnya setiap bulan, dan dedaunan pohon adalah untuk melayani bangsa-bangsa. Ada aliran yang terus mengalir, jernih seperti kristal, dan di sampingnya ada pohon-pohon menaungi jalan yang telah disediakan bagi mereka yang telah ditebus Allah. Ada dataran lebar yang luas membentang ke bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Allah menjulang tinggi ke puncak kemuliaan. Di dataran yang damai itu, di samping sungai yang hidup itu, umat Tuhan, para musafir, dan penggembara yang sudah lama berkelana akan menemukan sebuah rumah. Semua kasih Bapa yang telah turun dari generasi ke generasi melalui saluran hati manusia, semua mata air kelembutan yang telah terbuka dalam jiwa pria dan wanita, hanyalah sebagai sungai kecil ke laut tanpa batas, jika dibandingkan dengan kasih Allah yang tak terbatas dan tak kenal lelah. Dikutip dari Review and Herald, 22 Oktober 1908. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang menang akan menerima rumah yang Yesus telah sediakan. Kita semua rindu untuk tiba di negeri perjanjian dan menerima rumah yang Yesus telah sediakan. Namun adakah kita memperhatikan dan merenungkan mengapa Yesus berbicara tentang janji tempat di rumah Bapa sebagai pendahuluan atau perkataan pembuka dari Yohanes 14 yang juga menjelaskan tentang roh kebenaran yang adalah sang penghibur?
Apa hubungannya menerima rumah yang Yesus janjikan dengan Sang Penghibur ini? Ini penting kita pahami agar kita boleh menerima makna sebenarnya dari pekabaran hari ini. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam pertemuan malam itu, Kristus menjelaskan tentang penderitaan yang Dia akan alami, yang akan menggoncang murid-muridnya, dan bagaimana nanti setelah kepergiannya, mereka juga akan menderita aniaya. Tetapi Yesus berikan penghiburan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapakah Allah yang Yesus maksudkan? Allah yang Yesus maksudkan adalah Bapanya. Sebab pada waktu Yesus berdoa kepada Bapanya, Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi, karena Yesus hendak tinggalkan mereka, itu sebabnya Dia berikan penghiburan, bahwa Dia pergi untuk sediakan tempat dan kemudian akan datang kembali untuk jemput murid-muridnya, sehingga mereka tidak lagi terpisah dengan Dia, selamanya bersama. Tetapi jangan lupa, Yesus juga berjanji untuk menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Lalu bagaimana merangkai semua kebenaran ini? Mari kita baca penjelasan Roh Nubuat berikut ini dari Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 305, paragraf 2, yang berkata, "Jangan gelisah hatimu," katanya. "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena kamulah aku datang ke dalam dunia. Aku bekerja demi kepentinganmu. Bila aku pergi, aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu. Aku datang ke dalam dunia untuk menyatakan diriku kepadamu, agar kamu percaya. Aku pergi kepada Bapa untuk bekerja sama dengan Dia demi kepentinganmu." Maksud kepergian Kristus berlawanan dengan yang dikhawatirkan oleh murid-murid. Hal itu bukannya berarti suatu perpisahan yang terakhir. Ia akan pergi menyediakan tempat bagi mereka, agar Ia datang kembali dan menerima mereka kepadanya. Sementara Ia mendirikan tempat bagi mereka, seharusnya mereka membangun tabiat yang serupa dengan ilahi. Yesus berkata, "Bila aku pergi, aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu." Renungkan kalimat ini, saudaraku dalam Tuhan. Dan sambil saudara renungkan, baca juga Yohanes 14 secara keseluruhan. Yesus berkata, "Aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu," padahal nantinya Dia akan tinggalkan murid-muridnya. Benar, salah satu pekerjaan Yesus adalah membangun tempat bagi murid-muridnya di rumah Bapanya. Dan kalimat yang ditandai warna biru menyatakan tentang peranan Yesus sebagai pengantara. Dan memang benar, hal itu juga pekerjaan Yesus untuk murid-muridnya. Namun kembali, hal ini Nyonya White hubungkan dengan Yohanes 14 ayat 1-3. Pasal di mana Yohanes menuliskan tentang roh kebenaran yang disebut penghibur. Karenanya harus ada hubungan antara Yesus masih bekerja sungguh-sungguh bagi murid-muridnya dengan penghibur, yaitu Roh Kudus. Hubungannya mulai terlihat dalam kalimat yang ditandai warna hijau. Sementara Yesus membangun tempat bagi murid-muridnya di rumah Bapanya, para murid juga harus membangun tabiat atau karakter mereka serupa dengan ilahi. Yesus membangun tempat tinggal, para murid membangun karakter. Bagaimana caranya para murid membangun karakter ilahi? Nah, kutipan ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman bab 73. Dan jawabnya ada dalam bab 73 tersebut. Mari kita buka
Kerinduan Segala Zaman, buku 2, halaman 319, paragraf 2, menyatakan, hubungan dengan Kristus ini sekali dibentuk harus dipertahankan. Kristus berkata, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hal ini bukannya hubungan secara kebetulan saja, bukannya hubungan yang kadang-kadang saja. Ranting itu menjadi bagian dari pokok anggur yang hidup. Perhubungan hidup, kekuatan, dan kelebatan berbuah dari akar ke ranting-ranting tidak terhalang-halang dan tetap. Bila dipisahkan dari pokok anggur, carang itu tidak dapat hidup. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku. Hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Suatu kutipan yang syarat makna. Setelah Yesus menjelaskan tentang roh kebenaran yang disebut penghibur kepada murid-muridnya, mereka keluar dari ruangan atas dan berjalan menuju Taman Getsemani. Dalam perjalanan mereka malam itu, bulan bersinar dan terlihatlah kebun anggur yang tumbuh subur. Yesus kemudian menggunakan pokok anggur menjadi ilustrasi dalam menjelaskan tentang peranan penghibur tersebut kepada murid-muridnya yang ditulis dalam Yohanes pasal 15. Dan kutipan ini adalah bagian dari penjelasan Yesus kepada murid-muridnya yang roh nubuat nyatakan. Yesus berkata, hubungan dengan dirinya tidak boleh terputus. Jadi meski dia akan pergi, tapi hubungan dengan dia tidak boleh putus. Bagaimana caranya supaya jangan putus? Yesus bilang, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Seperti ranting selalu terhubung dengan pokok anggur supaya tetap hidup. Itu sebabnya Yesus berkata, hidup yang telah kamu terima dari aku harus dipelihara hanya dengan hubungan yang terus-menerus, yaitu dengan dia. Tolong ingat kalimat ini, khususnya kata hidup dan terus-menerus, sebab kita akan lihat penjelasannya sesudah ini. Dan pada bagian akhir, perhatikan, Yesus berkata, tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Apa artinya? Artinya, jika tidak bersama Kristus, kita tidak bisa menang lawan dosa. Hanya bersama Kristus kita bisa menang melawan dosa. Tolong ingat juga kalimat ini. Akan kita lihat nanti penjelasannya. Mari kita lanjutkan dan masih dalam bab 73, buku Kerinduan Segala Zaman. Halaman 320, paragraf 1 menjelaskan. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan tabiatnya. Tinggal dalam Yesus artinya selalu menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus. Itulah yang dimaksudkan dalam paragraf sebelumnya. Lihat kalimat yang warna kuning di bagian bawah, di mana Yesus berkata, hidup yang telah kamu terima daripadaku dapat dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus. Apakah makna kata selalu menerima dan kata terus-menerus adalah sama? Sudah tentu sama. Jadi, agar hubungan kita dengan Kristus tetap dipertahankan, maka kita harus selalu menerima terus-menerus akan rohnya, yaitu hidupnya. Itu sebabnya Yesus gunakan ilustrasi pokok anggur dan ranting. Lihat yang ditandai warna biru. Roh nubuat jelaskan bahwa sebagaimana ranting senantiasa atau selalu atau terus-menerus mengisap sari dari pokok anggur, demikian juga kita berpaut pada Yesus, yaitu dengan selalu menerima rohnya terus-menerus. Inilah maksud Yesus saat berkata, aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu. Sebab Yesus akan hadir kembali melalui kehadiran rohnya yang kudus yang disebut penghibur. Kenapa murid-murid perlu Yesus?
Karena Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa pun tanpa Aku." Murid-murid perlu pertolongan untuk melawan dosa dan pencobaan, dan Sang Penolong itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, perhatikan kutipan berikut ini, dan ini masih dalam bab 73, buku Kerinduan Segala Zaman. Kita baca dari halaman 313, paragraf 2, yang berkata, "Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Dengan roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya." Dalam kutipan ini, Roh Nubuat menyatakan bahwa dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Artinya, kita bisa menang lawan dosa hanya dengan pertolongan oknum ketiga dari kealahan ini. Tapi lihat kutipan di bawah warna hitam. Dalam bab yang sama, yaitu bab 73, Roh Nubuat juga menyatakan bahwa tanpa Yesus, kita tidak bisa menang lawan dosa. Nah, apakah ada dua yang menjadi penolong kita melawan dosa? Tentu tidak. Jangan buat Roh Nubuat menjadi bertentangan dengan dirinya sendiri. Perhatikan kalimat huruf merah. Roh Nubuat menuliskan Kristus telah memberikan rohnya, yaitu rohnya Kristus itu sendiri sebagai kuasa untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan. Apakah itu kecenderungan bawaan? Itu adalah dosa. Jadi Yesus memberikan rohnya agar kita dapat menang lawan dosa. Nah, apakah Roh Nubuat menyatakan adanya dua kuasa yang berbeda dalam paragraf ini? Sudah pasti tidak. Kuasa oknum ketiga dari kealahan itu adalah kuasa ilahi, yang adalah sebutan lainnya untuk Roh Kristus yang juga adalah kuasa ilahi. Sebab keduanya punya peran yang sama, dan Yesus sendiri berkata, "Tanpa Aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa." Artinya, oknum ketiga dari kealahan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, namun yang bekerja melalui kehadiran rohnya. Inilah makna saat Yesus berkata, "Aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu," yaitu bekerja melalui kehadiran rohnya yang kudus yang disebut penghibur. Kemudian ingat bahwa saat Yesus membangun tempat bagi murid-muridnya, para murid harus membangun karakter sesuai karakter ilahi. Lihat kembali kedua kutipan yang baru kita bahas. Mari kita lihat. Dalam kutipan yang pertama kita baca, disebutkan bahwa sementara Yesus mendirikan tempat bagi mereka, seharusnya para murid membangun karakter mereka serupa dengan ilahi. Bagaimana caranya? Lihat kutipan sebelah kiri yang menjelaskan bahwa dengan selalu menerima Roh Kristus terus-menerus, maka para murid akan menerima dari Yesus kesempurnaan karakternya. Dan dalam kutipan sebelah kanan dijelaskan bahwa Kristus memberikan rohnya, yaitu Roh Kristus, suatu kuasa untuk kalahkan dosa, yaitu kecenderungan bawaan kita sebagai manusia berdosa, dan Roh Kristus itu juga diberikan untuk tanamkan karakter, yaitu tabiat Kristus pada umatnya. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, ini semua masih dalam bab 73, buku Kerinduan Segala Zaman. Kita belum pindah bab atau pindah buku. Di dalam bab 73 ini tidak ada sama sekali ajaran Trinitas atau ajaran tentang Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri. Karena melalui kehadiran rohnya lah, yaitu roh Yesus, kita tinggal di dalam Dia dan Yesus di dalam kita. Jadi meski Yesus sudah kembali kepada Bapa, tetapi Dia masih bekerja untuk kita melalui kehadiran rohnya yang kudus, Roh Kristus. Dan melalui rohnya lah Kristus menyertai kita. Dan masih dalam buku Kerinduan Segala Zaman, tetapi kita akan pindah ke bab 16. Roh Nubuat menjelaskan dalam halaman 166 paragraf 3.
Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, meski Yesus sudah kembali ke surga setelah kebangkitannya, namun oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, Yesus masih menyertai dan melayani kita. Sebab Dia berjanji untuk sertai kita sampai akhir zaman dan Dia tepati janjinya. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu. Inilah hubungannya Yohanes 14 ayat 1-3 dengan Sang Penghibur. Mungkin ada umat yang berkata, kalau memang penghibur itu adalah Yesus, lalu mengapa Yesus berkata bahwa penghibur itu adalah Roh kebenaran yang keluar dari Bapa? Baca Yohanes 15 ayat 26. Sebab waktu Yesus kembali ke surga kepada Bapa, Dia terima pemuliaan dari Bapa dan diurapi dengan minyak oleh Bapa. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Jadi saat Yesus diurapi, Dia menerima Roh Kudus Bapanya dan kemudian mencurahkan Roh-Nya kepada umat mula-mula pada hari Pentakosta. Pada pemulihan Yesus itu, Dia diurapi menjadi imam besar atau pengantara kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam Pulang ke Rumah halaman 68 paragraf 1 yang berbunyi, kenaikan Kristus ke surga adalah tanda bahwa pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikan. Kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi surga bahwa pengurapan juru selamat telah dilaksanakan. Sesuai dengan janjinya, Ia telah mengutus Roh Kudus-Nya dari sorga kepada para pengikutnya, sebagai tanda bahwa Ia sebagai imam dan raja, menerima segala kekuasaan di sorga dan di atas bumi ini, dan telah diurapi menjadi seorang dari umat-Nya. Baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9 tentang pemuliaan dan pengurapan Yesus. Allah Bapa mengurapi Yesus dengan minyak yang adalah lambang Roh Kudus, yaitu Roh Kudus-Nya Bapa. Dan setelah itu Yesus curahkan Roh Kudus-Nya kepada para pengikutnya, sebagai tanda bahwa Dia telah diurapi menjadi imam dan raja. Dan bila kita baca buku Ibrani, isinya adalah tentang peranan Yesus sebagai imam besar. Kemudian kita baca kutipan berikut ini dari surat nomor 35 tahun 1863 paragraf 7 yang berkata, sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Ini gratis untuk semua, dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandakan penobatan anak Allah yang tunggal dalam kerajaan pengantaraannya. Roh Kudus disebutkan sumbangan atau donation. Kenapa? Karena memang roh itu bukan oknum lain. Roh itu adalah Roh Kristus itu sendiri dan bukan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kristus dicurahkan sebagai tanda penobatan atau pemulihan Yesus, anak Allah, menjadi imam besar bagi kita di hadapan Bapa. Kapan ini terjadi? Pada hari Pentakosta. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu adalah pada hari Pentakosta. Dan murid-murid akhirnya paham bahwa Bapa di dalam Yesus melalui kehadiran Roh-Nya Bapa yang Bapa berikan kepada anaknya saat pengurapan atau pemulihan Yesus di sorga, dan kemudian anak Allah hadir dalam umatnya melalui kehadiran Roh anak Allah yang kudus. Benarkah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kristus? Selected Messages buku 3 halaman 20 paragraf 2 menyatakan, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White menjelaskan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Inilah kuasa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Saat kita baca Kisah 1 ayat 4 dan 8. Tidak heran Nyonya White sebut Roh Kudus itu sumbangan, sebab Roh itu bukan oknum lain yang berbeda dari Kristus,
Tapi roh itu adalah rohnya Kristus itu sendiri, yaitu yang dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari pengurapan Yesus menjadi imam besar kita. Sungguh amat jelas bahwa tidak ada Trinitas dan tidak ada Allah Roh Kudus. Nah, kenapa ini semua perlu kita pahami? Sebab membangun karakter dan kalahkan dosa hanya oleh pertolongan Roh Kristus. Dan perhatikan Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald 11 Juni 1889 paragraf 8 yang berkata, kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Bagaimana caranya untuk mencapai kesempurnaan karakter? Kesempurnaan karakter hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hidup kita. Jadi, jika kita mau menerima rumah mewah bagi umat tebusan, kita harus mencapai kesempurnaan karakter. Tidak heran Roh Nubuat katakan, Yesus membangun tempat bagi kita, dan kita harus membangun karakter, yaitu karakter Kristus, dan itu dapat kita bangun hanya melalui kehadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Sungguh amat jelas kebenaran ini. Hanya mereka yang mengeraskan hatinya yang tidak mau terima dan tolak. Sebagai penutup, kenapa Yesus harus diurapi oleh Roh Kudus Bapa sebelum Yesus curahkan rohnya? Pertama, roh itu sama dengan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Nah, saat Yesus kembali ke surga, dia adalah seutuhnya manusia. Apakah manusia bisa mencurahkan rohnya atau hidupnya? Tidak bisa. Yesus harus menerima kuasa dari Bapanya terlebih dahulu agar Yesus dapat mencurahkan rohnya atau hidupnya kepada umatnya. Sebab hidup Yesus adalah hidup yang sempurna dan telah menang atas dosa. Hidup yang seperti itulah yang kita perlukan agar kita sempurna dan menang. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 39 bahwa roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sebagai manusia, Yesus tidak dapat mencurahkan rohnya atau hidupnya kepada kita. Tapi dengan kuasa Bapanya, Yesus bisa. Inilah pentingnya memahami peristiwa pemuliaan Yesus. Himbauan, Roh Kristuslah yang kita perlukan dan bukan Allah Roh Kudus. Sebab Yesus masih bekerja sungguh-sungguh bagi kita dan masih menyertai kita. Dan hanya Yesus yang telah menjadi manusia dan menang. Hidupnya lah yang sempurna, hidupnya lah yang kita perlukan untuk membangun karakter kita, agar kita layak menerima rumah mewah di negeri perjanjian nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan dan Roh Nubuat yang begitu jelas, terang benderang, tentang peranan Yesus dalam hidup kami, yaitu melalui kehadiran rohnya. Yesus sedang menyiapkan tempat bagi kami, dan adalah tugas kami untuk membangun karakter sesuai karakter ilahi, dan itu hanya dapat dilakukan melalui kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.